Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar teman-teman? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, sepekan kita nggak ketemu ya. Kemarin Bapak ada kegiatan di Bandung, menemani kelas 10 juga kelas 11. Kemarin Teo katanya ya? Iya. Aman? Enggak. Teo keberapa kalian? TO-nya buat TO SNBT atau TKA? Oh, TKA. Tapi aman lah ya? Enggak aman. Masih jauh dari passing grade. Tapi udah ada nilainya? Belum. Gitu. Tapi ya berasa lah ya, jauh banget gitu ya. Masih ada waktu lah teman-teman buat ngejar. Ya, oke. Kita ada suasana baru pada pagi hari ini. Kalau biasanya kita belajar di kelas, sekarang kita belajar di laboratorium IPA ya. Ya mungkin biasanya kalian gunakan buat penelitian biologi, fisika ataupun kimia mungkin ya. Nah sekarang matematika juga mau ikut-ikutan gitu. Mau coba TV baru dari Bapak Presiden kita tuh ya. Presiden Gemoy, Bapak Prabowo Subianto. Dan juga Wakil Presiden kita ya kan. Dari Mas Gibran gitu. Ya sayang kalau nggak dimanfaatin. Kan kalian bentar lagi lulus gitu. Siapa tahu kalian lulus ntar bukan TV lagi dikasihnya kan, papan tulis touchscreen. Ya nggak apa. Ya sebelum mulai ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menyerap segala materi yang ada pada pagi hari ini. Satu orang mau pimpin doa siapa? Sen. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak absen nih, siapa yang nggak hadir? Ada yang tahu? Siapa? Langit ada kabar? Langit kayaknya kemarin juga nggak masuk ya? Nggak masuk kemarin. Berarti baru sakitnya nih. Sekarang tanggal berapa? Siapa? Arda juga sakit. Omar nggak ada. Loh kemarin Bapak pesan ke dia. Omar, Arda, ada tuh siapa sih? Gracia ya, kok Zaskia sih? Gracia, Arda, sama Langit. Ratu ketiduran, masa udah kayak puasa aja. Naya dispen ya tadi ya? Naya. Oke. Tapi yang sakit udah tahu Bu Dewinya, walasnya. Tahu ya. Ya kita doakan semoga teman-teman kita diberikan kesehatan oleh Subhanahu wa taala. Amin. Pagi ini Bapak dapat kabar Gunung Merapi awan panas. Nggak meletus sih, mungkin memang aktivitas. Biasanya cuman habis itu gempa gitu ya. Itu ya berarti kan kalau kita ingat 2 minggu yang lalu ya, kita ke Jogja ya alhamdulillah aman-aman aja kan alhamdulillah. Gitu. Oke. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita tentang statistika deskriptif. Ya tentang desil dan persentil. Sebelumnya kita sudah bahas tentang kuartil. Ada yang masih ingat kuartil itu apa? Atau cluenya apa? Kata kuncinya kuartil itu apa? Ayo 1 orang, 2 orang. Apa nih kuartil nih? Kuartil apa nih? Apa? Go. Ayo kuartil apa? 1 orang. Masa nggak ingat? Cluenya aja. Nggak masih penjelasan. Kuartil itu apa? Dari kata kuartetnya aja. Kuartil itu apa? Perempat data. Itu aja itu. Cluenya itu. Apa namanya? Kata kuncinya adalah perempat data. Nah kalau desil berarti kita kalau ingat dasa dharma pramuka gitu ya. Itu ada berapa? Ada 10. Nah berarti desil itu nanti kita akan mempelajari tentang per 10 data. Nah kalau persen ya gampang lah ya. Tentang per 100. Ya jadi kita akan mempelajari terkait per 10 dan juga per 100 data berkelompok. Cuman sebelumnya siap.
Nah, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada dua. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan konsep tentang desil dan persentil serta menyelesaikan persoalan nyata yang berhubungan dengan desil dan persentil. Nanti akan diberikan persoalan dikerjakan secara berkelompok. Nanti kalian akan presentasikan. Kemudian yang kedua, kalian mampu menerapkan konsep berpikir kritis dalam pemanfaatan pemrosesan informasi berdasarkan instruksi prom ya, maksudnya ya, dalam menyelesaikan persoalan terkait desil dan persentil. Nah, nanti akan ada arahannya seperti apa. Jadi kalau misalkan teman-teman dikatakan berhasil dalam pembelajaran ini kalau dua hal ini tercapai. Bisa dipahami? Dan sebenarnya pembelajaran tentang desil dan persentil itu hampir sama dengan kuartil. Jadi kalau teman-teman kemarin sudah bisa mengerjakan tugas tentang kuartil, aman lah dalam memahami materi desil dan juga persentil ini. Oke, nah sebelum kita mulai ada ice breaking. Sayangnya ada apa nih? Tengah-tengah api. Ada apa kira-kira? Ada huruf P. Iya benar kan? Oke, berdiri dulu teman-teman, berdiri semua, berdiri. Kita akan olah fisik dan juga olah otak ya teman-teman ya. Olah fisik dan juga olah otak. Oke, agak berjarak dikit biar enggak mosing-mosingan gitu kan. Oke, dengerin cluenya. Kalau Bapak bilang satu, tangan kanan kalian ke atas. Kalau bilang 2, tangan kalian ke bawah. 3 atas lagi, 4 bawah lagi, seterusnya sampai 9. Jadi pahami? Kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, turunkan tangannya. Nah, sekarang yang kirinya. Nah, kalau kiri agak beda. Kalau Bapak bilang 1 ke atas, 2 ke depan, 3 ke bawah, 4 ke atas, 5 ke depan, 6 ke bawah, dan seterusnya sampai 9. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, udah ya. Kanan kiri udah. Nah, sekarang dua-duanya nih kita combine. Nah, kalau otaknya di sini nih. Jadi kalau kanan atas bawah, kalau kiri atas depan bawah. Yang salah nanti suruh nyanyi tabola bole ya kan. Oke, siap ya. 1 kali putaran aja biar nggak lama-lama. 1, 2, 3. Ayo. 4. Iya lo, 5. Ayo, 6. Ayo bingung dia. 7, 8, 9. Ya, bertahan begitu semua ya. Kita silakan duduk lagi. Nah ya, itu melatih otak kanan dan otak kiri kita secara bersamaan. Ya tadi ya, ada apa tengah-tengah api? Ada huruf P, iya benar ya. Jadi kalau bilang sumbu mungkin masih belum makan tupat sayur. Oke, kita mulai teman-teman. Kita akan belajar tentang desil. Silakan alat tulisnya. Kalau memang ada bertanya, silakan kalian tanyakan. Penjelasannya adalah sesederhana ini teman-teman. Tadi sudah Bapak sampaikan bahwasalnya desil itu adalah per 10 data ya. Yang sebelumnya kalian sudah belajar tentang kuartil. Kuartil itu per 4 data. Jadi hanya perbedaannya di ini aja, di rumusnya. Kalau di kuartil itu per 4 ya kan, I itu yang tanyakan misalkan tentukan desil 3, berarti ini kita ganti dengan 3 seperti itu ya. N itu jumlah data, kalau jumlahnya ada 40 berarti kan dikalikan dengan 40 dibagi dengan 10. Kalau kuartil kan memang dibagi berapa? Kuartil bagi 4 seperti itu. Nah, berarti ada hubungannya nggak antara desil dengan median? Kalau kemarin kan Q2 sama dengan median kan? Nah, kalau desil berarti berapa kira-kira? D5. Ya, karena 5 dibagi 10 sama dengan setengah atau diperkecil jadi 1/2. Nah, itu sama dengan median. Nah, makanya sebenarnya kuartil, desil nanti pun persentil pun sama, ada hubungannya dengan median. Penjelasan sederhana seperti ini. Desil membagi data menjadi per 10 bagian yang sama besar. Gitu, ya.
Nah, cuma ada 9 desil. Kenapa ada 9 desil? Ada yang masih ingat? Kemarin kita belajar kuartil hanya ada Q1, Q2 dan juga Q3, tapi tidak ada Q4. Kenapa? Ada yang saya tahu? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau kasih masukan atau pendapatnya? Kenapa tidak ada Q4 kemarin? Dan ini juga nggak ada D10, nggak ada. Kenapa nggak ada D10? Nanti pun persentil pun nggak ada, P100 tuh nggak ada. Karena kalau misalkan kita bicara Q4 ataupun D10, berarti udah data paling ujung. Udah nggak perlu dicari lagi. Gitu. Tinggal kalian urutkan, rentangkan dari kecil sampai besar. Nah, udah ambil aja paling ujung. Itu Q4, D10 ataupun P100. Nanti seperti itu. Rumusnya ini. DI sama dengan TB ditambah IN bagi 10 dikurang FK dibagi F dikalikan dengan P. Sama banget dengan kuartil. Dimana TB adalah tepi bawah kelas desil. Terus FK-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. F besarnya ini bawah maksudnya frekuensi kelas desil ya. Kemudian P-nya panjang kelas. Contoh. Data kemarin masih ada teman-teman? Data terakhir. Dah. Canggih ya. Nilai. Frekuensi. Nilainya berapa aja kemarin? Tabelnya? Ini tabel sebelumnya. 28, 36, terus 37, 45, sampai 54. Sampai 6 5 berapa? Oh, 63. 64 sampai 72. Udah. Udah terakhir nih. Oke, ini berapa frekuensinya? 2 1 8 6 berapa? 5 6. Oke, berarti semuanya 20 ya? 28. Oh iya, 28 data. Oke, sip. Nah, ini ya. Ini data yang kemarin sudah kita punya. Kita akan coba mencari, misalkan ditanyakan D3, D5 dan juga D8 lah misalkan. Nah, berapa D3, D5 dan juga D8-nya. Ya. Kalau desil, kuartil dan juga median kemarin butuh yang namanya frekuensi kumulatif, benar ya? Nah, berarti kita butuh satu kolom lagi yaitu kolom FK. Ini 2, terus 3 ya. 11, 17, 22, 28. Oke, sip. Mantap. Nah, D3. Sekarang kita akan cari D3-nya. Tadi rumusnya gimana? DI sama dengan TB ditambah IN per 10, cakep, dikurang FK dibagi dengan F dikalikan dengan, wih deh, udah pada canggih nih. Nah, berarti kita ada D3-nya nih. Nah, berarti I-nya sama dengan 3. Kita untuk mencari desil gimana? Cari 3/10 datanya dulu kan? Nah, berarti 3/10 datanya, 3/10 dikalikan dengan 28. Berapa itu? 2,8 dikali 3. Berapa? 8,4. 8,4 pembulatan ke atas lah. Misalkan, jadi 9. 9 di mana? Sini ya. Nah, berarti ini kelas dari D3-nya ya. Ini kelas dari D3-nya. 46 sampai 54. Nah, berarti TB-nya berapa? 45,5. Yang lain paham ya? 45,5 dari mana? 46 dikurang 0,5 ditambah IN per 10-nya ini ya 9 dikurang frekuensi kumulatifnya 3 dibagi frekuensi kelas desilnya 8. Oke, dikalikan dengan panjang kelasnya 9 per 12 oh 9 ya, kalikan dengan 9. Oke, berarti 45,5 ditambah 6/8 dikalikan dengan 9 berapa itu? 154 dibagi 8. Kalkulatornya ada, teman-teman? Nggak bawa? Aduh. Kalau nggak buka laptopnya,
Atau buka handphonenya. Berapa ya? 54 dibagi 8. 54 lah bagi 8. 6 koma ya? Berapa? 6,7. Kita bulatannya 6,7 aja ya. 6,75. Oke, boleh dah. Berarti 45,5 tambah 6,75 sama dengan 52,25. Gitu. Benar nggak? Benar kan? 52,25. Nah, ini berarti nilai dari D3-nya. Ya. Seperti ini, teman-teman. Jadi cara nyarinya benar-benar sama dengan cara mencari kuartil. Nah, sekarang kita akan buktikan nih. D5 itu median atau bukan. Tadi kan kata Iqbal, D5 itu sama dengan median. Karena ketika dikalikan dengan dikalikan dengan I-nya misalnya sebagai 5, terus dibagi dengan 10, disederhanakan menjadi 1/2. Berarti 5/10 dikalikan dengan 28. Kan udah dapat mediannya kan kemarin? Mediannya berapa kemarin? Mediannya berapa? 59 ya. Nah, kita akan buktikan sama nggak dengan mediannya. 2,8 dikali 5. 14. Nah, berarti 14 di mana? 14 di mana? Di 3 atau 4? Ini ya. Nah, berarti ini D5 nih. Nah, berarti TB-nya 54, bentar. 54,5 ditambah 14 dikurang 11 dibagi 6 dikali 9. Sini aja ya. Berarti 54,5 ditambah setengah dikali 9. 4,5 ya. Ya, lihat 54,5 ditambah 4,5 sama dengan 59. Benar ya? Sesuai ya? Berarti benar, D5 itu merupakan dari median. Mau dilihat dulu? Boleh, silakan. Om, pause aja dulu. Jadi itu tentang desil ya. Nanti untuk D8 boleh teman-teman coba di rumah lah. Atau nanti setelah ini kalian istirahat boleh coba tentang D8. Oke, kita balik lagi ke materi. Nah, sekarang kita masuk ke PDF. Mana ini? Jangan-jangan ininya lagi. Aduh, nyetrum cuy. Santai. Ini sip. Nah, ini ya. Jadi ini sekarang tentang persentil. Ya. Jadi sama hal dengan desil, yang membedakan hanya per 10 dan juga per 100-nya. Persentil membagi data menjadi per 100 bagian yang sama besar. Nah, jadi cuma ada 99 persentil. Tadi kalau udah bicara P100 itu berarti data paling ujung, paling kanan. Jadi nggak perlu kalian hitung lagi. Ya. Nah, ini sebenarnya P ya, cuman ini Bapak tulis PE biar nggak sama dengan ini aja, P panjang kelas di sini. Jadi PI sama dengan TB atau tepi bawah kelas persentil gitu ya, dikalikan dengan N per 100 dikurang FK atau frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil dibagi dengan frekuensi kelas persentilnya baru dikalikan dengan panjang kelas. Ya, dikalikan dengan panjang kelas. Pun sama kalau misalkan cara menghitung dari persentil, layar kosong gimana nih? Layar kosong. Bentar. Di zoom out. Oh gini. Gimana? Bisa dibantuin? Duh, Bapak gaptek banget nih. Ayo tolong. Asikat. Oh gitu. Oh gitu. Kalau di blok bisa. Oh gini aja gini.
Kok nggak bisa sih? Bisa nggak bisa? Oh, biasanya bisa kena. Oh ini. Oh sih. Jangan norak banget ya. Tadi malah kehapus tabelnya ya. Dibiarin dah. Kita ulang lagi. Diunduh nggak bisa ya? Bisa ya udah ya? Terus. Oh ya. Wede aja. Bapak jangan marah-marah. Oh, Syani nih emang nih. Gitu doang ternyata ya. Ya. Aduh. Kegedean jempol kayaknya nih. Udah lah, segini aja lah ya. Nah, ini tadi 28 ya. Ini 28. Kok ini? Ini 28. FK-nya masih ada. Nah, sekarang misalkan kita mencari P78 lah yang gede lah. P78 dan juga P50. Nah. Kita sekali lagi, kenapa ada P50? Kita membuktikan bahwasannya P50 bener nggak sih dengan median? Tadi mediannya masih 9 kan ya? Median sama dengan 59. P78 berarti kita cari 78 per 100-nya dikalikan dengan 28. Kalkulator teman-teman. Berapa? 21,84. Pembulatannya ke atas saja ya. Berarti 22. Nah, berarti 22 di mana? 1 2 3 4 5. Gini mah ya. Nah, berarti ini kelas dari P78. Berarti berapa itunya? 63 ya. 63,5 ditambah 22 dikurang 17 dibagi 5 dikalikan dengan 9. Berarti 63,5 ditambah, ini apa sih? Piro? 9 ya? Nah, sama dengan 72,5. Nah, ini adalah P78-nya. Nah, untuk P50-nya sini dia dibatasin. P50 sama berarti 50 per 100 dikali 28 sama dengan apa tadi? 14 ya. Oh, udah sama caranya berarti ya. 14 adanya di kelas keempat, berarti 54,5 ditambah 14 dikurang 11 dibagi 6 dikali 9, jadi sama 54,5 ditambah 4,5 sama dengan 59. Ya, sesuai. Ya, jadi mediannya sama dengan P50, sama juga dengan D5 sama juga dengan Q2. Oke, pause dulu Om. Pause dulu. Oke. Ya, itu ya teman-teman, jadi tentang persentil. Nah, sekarang ini ada layar kerja ya, layar kerja kalian. Jadi ada 4 kelompok, tugasnya beda-beda, cuman datanya sama. Ini ada 40 data mentah terkait ulangan. Nah, tugas kalian masing-masing kelompok itu membuat tabel data kelompok dengan aturan Sturges serta lampirkan histogram dan juga poligonnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan bantuan KA atau menggunakan bantuan AI. Serah banyak lah, untuk biasanya tinggal input datanya, nanti bisa dibuatkan histogram sama poligonnya. Kalau manual pun nggak apa-apa. Jangan teman mau manual pakai Word atau pakai Paint juga boleh, silakan. Oke ya, itu tugas semua kelompok. Nah, ini masing-masing kelompok nih. Kelompok 1 ini ya. Kelompok 1 mencari median modusnya. Kelompok 2 cari Q1, Q2 dan juga Q3-nya. Kelompok 3 cari D3, D5 dan juga D8-nya.
Nah, kalau kelompok 4 cari P24, P50 sama P79-nya. Ya, sama caranya kayak tadi. Gampang kan? Nah, kemudian nanti kalian rembukan, presentasikan hasil perhitungan manual kalian. Tadi ya, yang ini pakai manual. Ini pakai manual. Cuman nanti kalau ngetik yang pakai AI boleh. Yang jelas ngitungnya manual. Serta jelaskan apa maksud data yang kalian temukan. Nah, dari kemarin kan kita cuma mencari kuartil, desil, sama persentil aja kan. Maksudnya data itu buat apa sih? Nah, itu kan kita belum cari tahu tuh. Nah, silakan kalian cari tahu nih ke AI atau ke KA dengan prompt yang kalian kreasikan. Nah, nanti promptnya sertakan pas presentasi. Bisa dipahami ya? Misalkan kami menggunakan prompt ini, Pak, maka hasilnya ini. Nah, terus KA-nya pun disampaikan. Misalkan mau pakai ChatGPT, atau mau pakai Gemini, atau mau pakai Prexpelity, atau yang lain lah. Nah, kalian lebih banyak tahu lah terkait AI. Jadi pahami ya? Waktunya 20 menit cukup ya? Apa tambah? Kita masih punya waktu sekitar 35 menit. 20 menit lah ya. 25 menit cukup ya. Ya, silakan kalian berembuk dan kalian presentasikan nanti satu-satu di depan. Kalau ada pertanyaan silakan dikerjakan. Om, pause Om. Bikin video aja lu. Hitung noh. Pakai itu kamu bisa buka video. Mungkin karena HP-nya. Ayo keliling. Coba ganti Keliling. coba Keliling. 17. Coba ganti IP jadi 17. Nah, misalnya lancar. Bikin aja Pak. Bikin apa coba? Bikin apa? Kalkulator. Ya, bener. Kita mau difoto guys. Ayo kita kerja dulu. Kerja. Bentar ya, Pak. Nih, Pak. Kuartil. Mau pakai AI apa? Kita mau pakai AI apa? Kita mau pakai Wolfram Alpha. Punya pro-nya. Nggak punya, Pak. ChatGPT paling. Kalau enggak Gemini. Gemini punya akun pro-nya. Nggak ada. Biasanya terbatas dia. Oh iya. Mau pakai apa? AI-nya apa? Ya silakan. Pakai AI apa? Pakai AI apa? GPT. Hah? Oh ya siap. Udah dihitung emang? Lagi mau dihitung. Oh ya itu mungkin apanya? Ini pengen ini dulu Pak. Jadi PPT-nya dari Almira, terus ntar pindahin ke sini. Oh gitu siap. Dong, pause aja. Emang ada catatannya? Kan jangkauan dulu. Jangkauan data terbesar di data terkecil berapa? Nah, besok dibagi sama banyaknya kelas. Ya kan? Banyaknya kelas kan pakai log-log itu kan. Apa? Ya. Iya ke atas semua. Walaupun dia pembulatannya misalkan ke 0,5 gitu ke atas saja. Panjang kelasnya kan 13,16. Bulatannya Ke atas itu, tetap ke atas. Tetap ke atas. Terima kasih Pak. Hormat. Gitu bang. Dong. Ada lagi tanya. Berarti panjang kelasnya berapa dapat? 12. Banyak kelas? 7. 6,29. Oh, 6,9. Beda perhitungannya sama kelompok 1. Dia 14. Tapi yang penting benar aja yang ngurutinnya. Tapi kalau bisa tanya dia 14 lah. 14 kok bisa? Itu kalau dia AI. Pakai AI juga. Wah tuh, mana yang salah tuh? Coba dirutin lagi dari yang kecil ke besar. Takutnya memang angkanya. Yang mana tadi kan 40 kurang berapa? Data, Dia kurang 20 kan. data terbesarnya, hah? Bukan ada 20 ya?
99 dikurang 20. Iya, berarti 79. 79 dibagi 3 kakak. Kayak mereka kayaknya 6 deh, Pak. Kayaknya teman-teman. Kayak mereka kayaknya 6 deh, Pak. Aturan 7 ya? Benar. Iya, kita benar. Apa? Terus kita kan tadi disuruh nyari D3, D5 sama D8. Terus kita ngambilnya dari segi ekonomi. Jadi kalau di dalam ekonomi D3 itu fungsinya untuk menunjukkan 30% terbawah dari sebuah data. Contohnya data pendapatan. Dari sini. Terus D5 berarti median sama untuk ngebagi dua data untuk menentukan di sini kalangan bawah sama kalangan atas. Jadi kalau D5 itu untuk kelas menengah, maksudnya kalau di data ekonomi itu kelas menengah. Terus fungsi D8 itu untuk menunjukkan 80% terbawah dari data. Untuk menganalisis kondisi kelompok berpendapatan menengah ke atas dan membandingkannya dengan kelompok 20% terkaya kalau dalam data ekonomi. Jadi kesimpulannya fungsi D3 itu maksudnya desil ketiga indikator kelompok miskin atau rendah, fungsi desil 5 gambaran kelas menengah, dan fungsi desil 8 mendekati kelompok kaya tapi bukan yang paling kaya. Jadi untuk melihat distribusi atas tapi masih mayoritas. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Kelompok lain ada yang menanggapi nggak? Jadi kalau ini ngambil contoh ya kayak kehidupan ekonomi lah. Jadi D3 katanya ini masuk golongan pendapatan bawah lah ya. Ke bawah. Kalau D5 tengah-tengah lah, berarti kelas-kelas menengah. Nah kalau D8 paling kaya tapi bukan paling kaya, paling kaya bukan tapi bukan kaya, gitu, menengah atas lah. Hasilnya di atas 10 juta katanya.
Dua. Dah. Oke teman-teman. Itu ya pembelajaran kita pada hari ini. Nanti jangan lupa tugasnya kumpulkan ke email yang sudah ditentukan. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? 1-2 orang mungkin. Andra, kira-kira desil persentil itu apa maksudnya? Desil itu kalau desil per 10. Ah, 10. Kalau persentil paling per 100. Per 100. Ya, gunanya tadi bisa untuk menentukan kalau dari segi ekonomi bawah, menengah juga atas seperti itu ya. Ya, ini jadi ada sedikit refleksi statement kita pada hari ini. Jadi kegunaan utama desil persentil pada data kelompok adalah untuk membagi kumpulan data menjadi 10 bagian untuk desil atau 100 bagian untuk persentil yang sama besar, yang memudahkan dalam menganalisis dan memahami posisi relatif suatu data. Tadi ya sudah disampaikan sama Iqbal dari contoh yang segi ekonomi, mana tuh yang miskin, mana yang menengah, mana yang kaya gitu ya, dan seterusnya. Sehingga dapat digunakan untuk mempermudah pengambilan keputusan berbasis data. Jadi ketika sudah tahu mana golongan miskin, menengah atau kaya, kan kita bisa mengelompokkan gitu. Yang miskin mungkin di apa? Bukan diatur ya, mungkin dibantu sama pemerintah buat penghasilan dinaikkan. Nah yang kaya mungkin pajaknya digedein gitu ya, buat subsidi ke yang lebih membutuhkan dan seterusnya. Itu ya, satu kata buat hari ini. Alif ya, keren. Isas, bagus. Dia, mantap. Sen, oke ya, jadi itu. Nah sebelum ditutup ada pantun buat teman-teman. Pisau biasa buat bertani, bawa ke ladang naik pedati. Selesai sudah pembelajaran ini, semoga bisa memberi arti. Hari panas sawah membelah, hutan rimba di Malaysia. Maafkan kalau ada salah, namanya juga manusia ya kan? Bubur soto meletup-letup, ambil banyak jangan dihukum. Sebelum pembelajaran di Bapak tutup, Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman ya.